Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Mukhtar Janan. Jadi di sini saya akan melakukan ke bab 3 yaitu networking models. Nah, jadi terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama konsep dari networking model, yang kedua TCP IP model, yang ketiga encapsulation, decapsulation, yang keempat OSI layer model. Oke, langsung pembahasan yang pertama yaitu konsep networking model. Jadi networking model itu sangat melekat dengan jaringan komputer, di mana perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jadi apakah networking model itu sama dengan jaringan komputer? Jawabannya tidak, karena networking model itu hanya sebuah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Jadi tidak ada hubungannya sama jaringan komputer, tapi ini sangat melekat. Namun ini hanya sebuah aturan saja. Nah, aturan tersebutlah yang disebut networking model. Nah, jadi setiap vendor memiliki aturan untuk saling berkomunikasi dengan vendor-vendor yang lain. Itu yang dinamakan networking model. Nah, untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP IP model dan OSI model. Di sini terdapat tulisan yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Nah, untuk TCP IP itu dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Oke, lanjut. Nah, sebelum terbentuknya networking model atau sebelum ada networking model, jadi sebuah vendor atau seluruh vendor itu membuat aturan tersendiri, membuat network tersendiri. Nah, pada tahun 1974, IBM sebuah vendor membuat sistem arsitektur network atau SAN. Nah, maka dari itu seluruh vendor-vendor itu tidak dapat saling berkomunikasi sebelum adanya aturan networking model. Nah, jika sudah ada networking model, seluruh vendor dapat berkomunikasi dikarenakan vendor tersebut memiliki aturan yang sama. Seperti contoh, vendor 1 itu Mikrotik dan IBM, lalu CTE itu dapat saling berkomunikasi. Oke, itu saja untuk materi konsep. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu TCP IP model. Nah, TCP IP model ini jenis networking yang saat ini sering digunakan dan mendefinisikan suatu protokol agar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Nah, tetap jika komputer berbeda jaringan itu tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, setiap networking model dipecah menjadi 2 bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, seperti ini. Nah, ini yang original itu 4 layer, yaitu network access, internet, transport, application. Jadi dari bawah untuk nomor 1 itu network access dan seterusnya. Jadi di sini saya akan bahas yang dari atas terlebih dahulu yaitu application. Oke, lanjut. TCP IP application layer. Nah, jadi berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Seperti halnya jika kita meminta ke server atau merequest sebuah HTTP, nah nanti si server ini akan membagikan hasil. Nah, hasilnya itu bisa error dan tidak error. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PVP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, HTTP ini digunakan ketika kita mengatur sebuah web yang tadi saya sampaikan, itu seperti ini, klien merequest HTTP. Nah, server itu merespon HTTP dari klien. Oke,
saja. Lanjut. Nah, di sini terdapat TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transport layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, kenapa kita menggunakan TCP dan UDP? Karena TCP itu lebih handal dan bisa digunakan di berbagai fungsi. Nah, digunakan untuk IP karena support error checking. Jadi jika terjadi error maka bisa kita cek. Nah, untuk UDP itu karena untuk kecepatan, lebih cepat untuk mengakses. Nah, jika untuk video streaming, games dan aplikasi lain itu yang memerlukan kecepatan data itu menggunakan UDP. Nah, jadi di sini terdapat gambar untuk web server itu merequest website ke web browser. Nah, nanti web browser ini memberikan informasi yaitu HTTP header dan TCP header. Namun tidak itu saja, karena TCP header itu disebut dengan segmen. Nah, jadi tidak langsung kita bisa mengakses websitenya, dikarenakan bisa terjadi error maupun kesalahan karena jaringan ataupun yang lainnya. Oke, untuk materi transport layer itu seperti itu saja. Kita lanjut ke materi yang TCP/IP network layer. Nah, pada materi TCP/IP network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau Internet Protocol. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, addressing ini merupakan IP address perangkat itu sendiri atau alamat dari perangkat itu. Nah, untuk routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Untuk addressing ini alamat perangkat. Untuk alamat perangkat ini PCA ini PCA 192.168.1.1. Untuk PCB 192.168.1.2. Ini adalah addressing. Nah, untuk routing itu mengatur lalu lintas atau sebuah fitur yang disediakan oleh IP. Nah, jadi IP ini bisa diatur untuk menghubungkan ke perangkat yang lain. Seperti PCA itu dapat terhubung ke PCB dengan cara merouting IP address. Nah, lanjut. Nah, IP itu terdapat dalam network layer ketiga. IP digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama yaitu IPv4. Nah, dengan pengalamatan 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Nah, jadi jika blok ini dijumlahkan maka hasilnya 32 bit. Untuk IPv6 pengalamatan 128 bit dan terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Oke, itu saja untuk materi network layer. Kita lanjut ke materi TCP/IP data link layer dan physical layer. Nah, pada TCP/IP data link layer dan physical layer itu data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, dan physical layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau apa yang digunakan untuk menghubung device. Nah, jadi dari perangkat PCA ke perangkat PCB itu perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut, baik kabel maupun nirkabel. Nah, untuk fitur yang ada di dalam data link itu ialah FCS atau frame check sequence, yaitu mendeteksi error tanpa perbaikan. Nah, addressing-nya digunakan pada data link itu ialah MAC address. Nah, untuk materi data link layer dan physical layer itu hanya mendefinisikan apa yang ada di dalam layar tersebut. Oke, kita lanjut untuk materi encapsulation dan decapsulation. Pada materi encapsulation dan decapsulation, encapsulation itu merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layarnya. Nah, jika decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Oke, ini terdapat gambar yaitu data-data atau layer-layer
Sini terdapat application layer yang dimana di dalamnya terdapat data. Nah, jika kita diarahkan ke transport layer, maka data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header atau nama besarnya yaitu segment header. Nah, jika sudah kita diarahkan ke network layer, TCP header ini akan ditambahkan dengan IP, di mana namanya yaitu IP paket atau packet header. Dan jika sudah, kita akan diarahkan ke data link layer, yang dimana data TCP header dan IP paket itu ditambahkan frame, yang dimana ini terdapat nama yaitu frame header. Nah, jika kita diarahkan fisikal itu dalamnya keseluruhan data itu akan dikonversikan menjadi bit. Oke, itu saja untuk materi encapsulation dan decapsulation. Kita lanjut OSI model. Kita materi OSI model di sini hanya menjelaskan untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP model, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP IP lebih dominan daripada OSI layer. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk sebelum ada networking model, setiap vendor itu memiliki networkingnya masing-masing atau aturan masing-masing dari setiap vendor. Nah, akibat dari aturannya masing-masing ini, setiap vendor itu memiliki komunikasi yang sulit dilakukan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, tetapi OSI layer itu biasa dipelajari dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk OSI model itu jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya, karena banyak vendor yang memiliki network sendiri dan mencari cara agar saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang bisa disebut OSI 7 layer. Nah, jadi untuk mencari cara itu, sebuah vendor itu sedang memikirkan sebuah cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Nah, setiap vendor itu tidak menggunakan aturannya masing-masing dan sudah menggunakan OSI layer atau model spesifikasi minimum yang dibuat oleh ISO. Nah, di sini terdapat gambar yaitu atau terdapat data OSI model dan TCP IP model atau perbedaan. Di sini perbedaan hanya ada layer 1, 2, 3, 4, 3 layer atas dari OSI dan TCP. Untuk TCP kan hanya application, OSI itu terdapat presentation dan session. Nah, jadi itu adalah 7 layer OSI atau OSI layer. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Nah, untuk upper layer, jadi yang atas itu 1 sampai 4 itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Untuk lower layer itu dari nomor 5 ke 7 ini dibalik ya teman-teman, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke, itu saja untuk materi bab 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.